Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas yaitu rangkuman materi IPA kelas 7 kurikulum 2013 bab 7. Nah, membahas yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas bagian A, yaitu sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Oke. Sel merupakan bagian terkecil dari kehidupan. Di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel sel. Nah, organel sel tidak dapat hidup sendiri atau mandiri. Makhluk hidup bersel satu dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri seperti energi, mineral, dan sebagainya. Nah, pada umumnya sel berukuran mikroskopis. Namun ada pula sel yang berukuran makroskopis. Sel pada umumnya berukuran antara 1 sampai 100 mikrometer dan hanya dapat dilihat melalui alat mikroskop. Yang B, kita membahas itu jaringan-jaringan pada tumbuhan dan hewan. Nah, jaringan adalah kelompok sel-sel yang membentuk dan fungsi yang sama dan mempunyai fungsi yang sama ya. Nah, bisa diulang lagi, jaringan adalah kelompok sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Oke. Yang pertama itu jaringan pada tumbuhan. Oke. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari 5 macam, yaitu jaringan meristem. Jaringan ini dapat ditemukan pada bagian ujung akar dan ujung batang. Nah, selain itu jaringan penyokong, yaitu jaringan ini berfungsi untuk penguat atau penyokong tumbuhan. Nah, selain itu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, jaringan ini merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, selanjutnya itu jaringan pengangkut. Nah, jaringan ini terdiri dari 2 macam, yaitu xilem yang berfungsi sebagai untuk mengangkut zat-zat dari dalam tanah ke tubuh tumbuhan, dan floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya itu jaring pelindung atau jaringan epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan. Nah, kira-kira seperti ya jaringan pada tumbuhan. Bisa lihat ada xilem, floem, jaringan vaskuler, jaringan dasar, serta jaringan derma atau epidermis. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan epitel. Nah, jaringan ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ tubuh, baik permukaan luar ataupun dalam. Nah, jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi untuk mengikat, penyokong, dan penghubung antara satu jaringan dengan jaringan lainnya. Nah, selanjutnya itu jaringan otot. Selanjutnya itu jaringan saraf. Jaringan ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron dan memiliki fungsi untuk mengatur serta mengkoordinasikan segala aktivitas tubuh. Nah, selanjutnya bagian C itu organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Nah, organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Oke, yang pertama kita akan membahas itu organ pada tumbuhan. Secara garis besar, organ pada tumbuhan menjadi 4 macam, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Oke, akar. Nah, bagian-bagian akar yaitu epidermis, korteks, endodermis, stel, atau silinder pusat. Sedangkan fungsi akar yaitu mengikat tubuh tumbuhan pada tanah, menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam mineral, dan sebagai alat pernafasan. Yang B itu batang. Nah, bagian-bagian pada batang tumbuhan yaitu epidermis, korteks, stel, atau silinder pusat. Oke. Fungsi batang pada tumbuhan yaitu menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup, tempat penyimpanan cadangan makanan, dan tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya itu bagian-bagian dari daun ya, itu daun ya.
Bagian daun yaitu epidermis atas, jaringan palisade parenkim, berkas pembuluh, jaringan spons parenkim, epidermis bawah. Dan daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Nah, D yaitu bunga. Bunga secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik. Bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja. Bagian-bagian bunga yaitu tangkai bunga, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, benang sari atau alat kelamin jantan, putik yaitu alat kelamin betina, dan bunga berfungsi untuk alat reproduksi pada tumbuhan. Nah, sedangkan untuk organ pada hewan yaitu macam-macam organ pada hewan. Yang pertama itu mata, kedua paru-paru, yang ketiga insang, 4 jantung, 5 hati, 6 ginjal, 7 lambung, 8 kelenjar ludah, 9 telinga, 10 kulit, dan 11 usus. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu sistem organ dan organisme. Nah, sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Nah, macam-macam sistem organ pada manusia. Yang pertama itu sistem pencernaan, contohnya mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, dan anus. Dan sistem pernafasan, contohnya paru-paru dan hidung. Sistem gerak atau rangka, contohnya saja tulang. Sistem peredaran darah, contohnya jantung, arteri, dan vena. Selanjutnya itu sistem ekskresi, yaitu contohnya ginjal, kulit, dan hati. Selanjutnya sistem reproduksi, contohnya ovarium, rahim, vagina, penis, dan testis. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.